direvisi pasti KPK akan lemah, bener kan lemah. Dalam KPK itu berarti nggak steril ya? Berani nggak sih Mas misalnya majuin walaupun itu ada hubungannya dengan keluarga mantan presiden gitu? Oke guys, sekarang kita ngejemput Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Pengen tahu sih sebetulnya di dalam itu gimana ya. Kalau netizen kan melihatnya ini kok cepat, ini kok lama, ya ini kok kebut, ya ini kok nggak ada bukti dan lain-lain dan lain-lain. Kita tanyain ke Mas Yudi, gimana sih sebenarnya di KPK itu? Oke, setuju nggak? Nah, sudah sampai nih Mas Yudi. Udah Halo, Mas? Mbak ini. Halo Mas Yudi, tujuan kemana? Aku antar. Oh, apa namanya? Kita putar aja. Kita ke daerah Mana? ini Pokoknya aja ya. Mas Yudi Kiri mau kemana, aja. aku Oh, antar gitu. aja. Oke, Gitu, baik. ha. Konsepnya baik. Berarti kita ke kiri aja, Mbak. Ke kiri. Kita ke arah Ke arah Fatmawati aja. Belok kiri sekarang nih. Ya, sampai besok. Oh, nggak bisa aja Mbak ini. Aduh, aku pikir lagi lari. Wah, udah siang masih lari. Aku pikir masa? podcast kita ada podcast lari. Nah. Mas Yudi, Ya gimana Mbak? tadi ngapain? Ya di biar. sini emang Oh, iya, ketemu teman-teman atau Ya, atau Ya biasa kan kita Apa? melakukan tugas-tugas biasa pencegahan, ya kan, Oh. perbaikan sistem tata kelola, gitu. Jadi emang ada urusan. Ada urusan lah. Nggak perlu disebut tempatnya. Nggak perlu lah. Kita tempatnya apa namanya secret ya. Atau kalau kita ini incognito. Incognito. Iya. Ngeri urusannya, tapi ada urusan sama KPK juga apa enggak? Wah, ya pasti kan kalau saya sekarang kan semenjak nggak di KPK itu, ya tentu, tapi saya tetap udah berkomitmen ya, bahwa saya akan tetap di pemberantasan korupsi. Oh. Makanya kalau Mbak Indi sering lihat saya kan sering bersuara ya. Bukan terhadap- bersuara lagi. Lantang dan kasusnya apapun gitu ya. Artinya bukan hanya sekarang aja gitu, tapi kan dari lama. Saya udah di media itu semenjak tahun 2018 lah ya, ketika saya jadi 2018 lah, ketika saya mulai tampil ke media, udah membawa nama saya gitu. Ya kan, sebelumnya kan ya tentu membawa nama KPK atau orang nggak kenal ini siapa. Bahkan nggak tahu itu mungkin Mas Yudi yang ada yang pakai topi, Iya, pakai pakai masker, topi, itu. pakai masker gitu kan, nangkep orang nih, siapa sih yang nangkep, siapa sih OTT, betul. Baru saya muncul ketika menjadi ketua wadah pegawai KPK kan. Iya benar. Di situ ya tentu kenapa sih ada wadah-wadah kok, kenapa KPK butuh kayak serikat pekerja kan begitu? Iya. Karena KPK itu kan lembaga yang berbeda dengan instansi yang lain ya. Tentu harus ada yang istilahnya menjaga standar etik KPK supaya lebih tinggi, terutama pimpinan. Dalam birokrasi kan kita tahu sistemnya kan selama ini kan top down, bawahan takut sama atasan, ya kan? Atasan salah dibiarin aja, atasan memerintahkan salah, udah. Itu zaman Mas Yudi. Oh, zaman saya. Jadi kita Mbak ini kan sering melihat bahwa kok banyak pertanyaan, kok gila ya ini pegawai KPK, apalagi kan aku golongannya kan rendah waktu itu kan. Itu kok berani buat sama pimpinan, karena di KPK kita waktu itu dituntut untuk egaliter. Orang bawah pun berani, golongan pegawai bawah pun berani bicara sama pimpinan, asal benar, mengingatkan pimpinan hal yang biasa. Itu yang menjaga KPK standar etiknya tinggi. Ketika ada pimpinan salah, segera ditegur. Dan itu hal yang biasa gitu kan. Mas Yudi sering tuh negur-negur. Wah, jangankan negur, Apa? gugat pun sering. Serius? Iya, mulai dari PT UN. Oh, pernah kita gugat karena itu kan resmi. Kalau misalnya di dalam dalam lingkungan email. oh. Iya, petisi. Oh. Wah, jadi petisi pegawai kita kemudian tanda tangan pegawai gitu kan, terkait dengan petisi terhadap misalnya siapa gitu ya, pimpinan ataupun struktural yang kita anggap tidak mau memenuhi tidak mematuhi aturan etika dan sebagainya. Apa sih Mas contoh tidak mematuhi etika, aturan? Iya, misalnya apa? Ya banyak lah, misalnya kayak pimpinan kita gugat di PT UN lah yang sudah jelas lah ya. Bagaimana mereka mutasi pegawai tanpa ada aturan yang jelas. Main seenaknya aja. Ya kita gugat lah di PT UN. Dan ya walaupun kita kalah, tapi kan kemudian akhirnya pimpinan pun mau
mengakui dengan mengubah aturan tersebut menjadi lebih baik. Ketika jadi bahwa nggak boleh sembarangan merotasi-mutasi pegawai. Harus ada misalnya pertama persetujuan pegawai, yang kedua ada hasil. Jadi itu gitu. Nah, dan ya saya pikir itu cukup efektif ya di KPK ya. Jadi pada saat itu. Nah, ini yang menyakitkan kita adalah bahwa di saat KPK lagi berprestasi, ingat loh, waktu itu indeks persepsi korupsi Indonesia lagi cakep-cakep 40 loh Mbak. Wah, walaupun itu belum terlalu bagus ya karena nilai 100, tapi naik 1 poin kan udah luar biasa. Saya heran, lagi OTT lagi 30 loh setahun. Tiba-tiba lagi cakep-cakepnya. Itu zaman Mas Yudi lagi apa sih? Lagi posisi apa? Saya kalau pekerjaan sebagai penyidik, kalau yang organisasi WP sebagai ketua. Oh, oke. Jadi tahun-tahun kemasan lah. Iya, 2018. Itu bagi saya adalah kemasannya KPK. Di tangannya Pak Agus lah saat itu ya. Karena memang pasti zaman kemasan. Kenapa? Karena kan KPK udah saat itu udah 15 tahun, 16 tahun lah berdiri. Artinya pegawai udah ada. Ya kan? Kemudian yang kedua, IT udah lengkap. Ya. Jadi SDM yang udah mumpuni, IT lengkap, kewenangan juga sudah mulai paham, pengalaman pegawai memberantas korupsi udah semakin banyak, ya kan? Itu kan udah bagus, Mbak. Itu yang saya heran, kok tiba-tiba dilemahkan gitu kan? Undang-undangnya dilemahkan, dimasukin pimpinan yang bermasalah. Ya sama kayak sekarang kita timnas, bagi kita udah lagi bagus-bagusnya, kok pelatihnya diganti kan begitu? Ya kan? Diganti pada saat lagi sayang. Ya yang sayangnya makanya. Dan akhirnya bener kan Mbak, dulu kita sampai, ingat Mbak Edi, kita sampai bikin rantai rantai pegawai menolak pimpinan KPK yang bermasalah. Ya kita menolak Firly gitu kan. Ya tapi pada kenyataannya betul kan akhirnya benar kata kita, direvisi pasti KPK akan lemah. Bener kan? Lemah. Bukan lemah lagi Mas. Kalau di bawah eksekutif mah ya udah deh gitu kan. Itulah. Jadi prediksi kita kan bukan kaleng-kaleng. Padahal waktu itu ingat memperkuat. Iya. Sama kayak sekarang ditunjuk pelatih baru katanya untuk memperkuat. Tapi kan kita dilihat udah lama itu track record pelatihnya kayak apa kan. Udah yakin lah. Iya kan? Iya dulu kan gitu. Coba dulu Firly. Kasih waktu dulu. Itu kan bahasa. Bahasa di pulau, iya kasih waktu dulu ya. Dulu gak Firly gitu, dikasih waktu, Zong. Dikasih tambahan waktu lagi 5 tahun jadi kan. Menang di MK si Gufon kan. Bayangin, akhirnya KPK Mbak Indi lebih banyak kontroversi dibandingkan prestasi. Nah, di dalam tuh masih ada teman-temannya Mas Yudi nggak sih? Suka ngobrol nggak? Gimana tuh rasa-rasa di dalam? Wah, gitu. Bukan ngobrol, curhat semua gitu kan. Memang ini yang menarik ya Mbak Indi, bahwa dulu kan ada wadah pegawai. Jadi pegawai itu menginikan aspirasi mereka kepada wadah pegawai. Jadi inilah yang mereka anggap yang menjadikan tameng mereka untuk ngelawan ketika ada yang mau masalah dan sebagainya gitu kan. Namun ya istilahnya kan semuanya kan, hampir semua pengurus saya kena Mbak Indi. Makanya TWK itu dibilang kebetulan. Kebetulan ketuanya kena, kebetulan sekjinya kena, kebetulan pembinanya kena, kebetulan akhirnya habis gitu kan. Jadi akhirnya nggak ada yang menjalankan kan. Iya. Jadi kok kebetulan penyidik ini kena, penyidik itu kena, ya penyidik Harun Masiku kena, loh. Tinggi jurang katanya nyantai ini ya. Tadi katanya kita diskusi ini ringan. Mau nggak mau ngobrol sama Mas Yudi itu pasti kemana-mana asal berhubungan sama itu. Itu namanya Harun Masiku juga kan? Itulah. Ampun. Mas Yudi kembali ini balik lagi. Iya tadi aku belum selesai. Ya kembali lagi tadi. Ya tadi akhirnya kan kita bisa melihat hasilnya benar-benar zong kan. KPK prestasi kerjanya menurun akibat undang-undangnya dilemahkan. Kemudian pegawainya akhirnya merasa wah nih teman-teman gue yang berani dipecat-pecatin. Akhirnya udahlah kerja-kerja aja. Ya akhirnya nggak terlalu apatis, ya kerja aja lah, digaji lah. Karena kan kalau dipecat kan masa depan gimana? Sekarang lagi apalagi zaman sekarang layoff di mana-mana. Iya kan? Ya udah akhirnya udah naik 12%. Ya aduh, itu kan pinggir jurang lagi. Aduh. Akhirnya kemudian ketiga, pimpinan masuk bermasalah semua. Iya. Lili Pintauli bahkan 2 kali loh. Ya pertama yang terkait dengan dia ngurusin perkara Tanjung Balai, bayangin ngapain sih ya kan. Kemudian akhirnya dia mundur ketika mau disidang terkait dengan yang nonton ini Mandalika. Ya kan, gratifikasi dugaannya. Sekarang entah di mana tuh orang. Ya kan. Kemudian Firly juga sama.
Ya kan 2 kali. Iya. Ya pertama divonis Itu orang di mana helikopter. juga tuh? Nah itu sama, nggak ditahan juga kan. Begitu ini hilang semua. Nurul Gufron yang terakhir, ya kan terkait dengan apa namanya tuh ngurusin mutasi pegawai ngapain ketua wakil ketua KPK ngurusin gitu. Jadi aneh-aneh mbak. Belum pungli di rutan. Akhirnya ikan busuk dari kepala. Akhirnya pegawainya juga begitu. Pungli di rutan yang sistematis. Ya hampir 100 orang diperiksa terlibat gitu kan. Jadi mau ngomong apa? Jadi akhirnya ketika KPK mau bener sekarang, akhirnya diragukan. Belum kita ngomongin kasus, bagaimana 2 kasus pra peradilan belum dinaikin lagi status sebagai tersangka. Padahal kan itu kan hanya menang formil. Jadi begitu Mbak yang terkait dengan KPK saat ini. Dari Harun Masiku aja nggak dapat tuh. Nggak dapat. Dan akhirnya dulu kan kita bilang kalau KPK dilemahkan, indeks persepsi korupsi pasti jebol. Itulah sebabnya, maka kan dari 40 jadi 34. Buat yang nurun kan. Mas, zaman Mas Yudi nih, aku masih jadi penyidik ya. Nyari orang tuh susah nggak sih? Mbak, ini yang menarik di saat yang bersamaan. Di saat yang bersamaan itu kan gini, kita setiap penyidik itu kan punya tugas masing-masing, nggak bisa semua kasus kan, nanti kan bocor dan sebagainya. Ada sistemnya need not to know. Jadi kalau Mbak Indi penyidik, saya penyidik, kita punya kasus masing-masing, nggak boleh tahu, nggak boleh kepo. Nggak boleh kepo. Nggak boleh dong. Iya. Wah gini, gue lagi ngintai nih. Wah. Apalagi ada status lagi meriksa ini, mention lagi. Apalagi kalau dia periksanya punya ini kan, di mention. Iya, mention. Gue lagi meriksa ini lah. Ya nggak begitu aja. Aduh. Jadi punya masing-masing. Masing-masing. Nah saya waktu itu Mbak ini bersama dengan satgas saya, itu kita menangani apa namanya 4 buronan, saat yang hampir bersamaan, ketangkep kok. Dan itu jauh-jauh. Oh, itu jauh lebih high profile dari apa namanya Harun Masiku yang istilahnya bagi saya kasusnya receh lah gitu kan. Profilnya juga yang saya tangkap itu dan teman-teman itu pertama konglomerat. Sampai kalau kita googling itu bisa ada hampir di 100-an orang terkaya di Indonesia saat itu. Kamu sebut nama di sini nih. Ya nggak usah lah. Kemudian yang kedua apa namanya orang yang pejabat tinggi lah. Itu bisa ketangkep. Dan yang menarik memang Mbak, psikologis orang buat buron itu hanya 1 tahun 1,5 tahun lah. Ya setelah itu bisa ketangkep lah, entah ketangkep. Kenapa capek, lelah dan atau lengah, dan dia juga sudah mulai banyak berinteraksi sama orang, bosan lah Mbak. Iyalah. Orang punya uang banyak, punya apa cuma ada dia. Memang Mbak koruptor itu kita nggak akan pernah bisa menemukan mereka di pinggir jalan kayak begini gitu kan. Wah, lagi di emperan. Wah, ada siapa itu Harun Masiku? Nggak ada. Masih di apartemen mewah, rumah townhouse eksklusif, klaster yang istilahnya ketat pengamanannya. Nggak ada kita menemukan dan dia nggak mungkin pergi-pergi, pasti di situ-situ aja gitu. Situ aja. Ya bosen lah. Betul, makanya disitulah muncul kan, akhirnya ketangkep. Dan memang ada yang membiayai. Kalau yang kaya-kaya ini membiayai biasanya anak buahnya, tapi uang dia. Nah Harun Masiku, uang si orang kaya ini. Iya. Nah Harun Masiku ini kan Mbak Indi gitu kan, itu dia aja menyuap untuk menjadi anggota DPR untuk kerja. Iya kan? Iya kan? Kalau saya hitung-hitung ya kasar ya, bisa jadi 1 tahun dia bisa keluar 3-4 miliar untuk melarikan diri. Karena kan dia harus pindah-pindah tempat. Ya kan, saya katakan ya tidurnya harus tempat yang ber-AC. Tidurnya tempat yang tidak ketahui orang, pengamanannya ketat. Ya kan? Bisa jadi dia sama, kan ini udah 5 tahun nih bulan ini kan. Habis berapa tuh ya? Udah lebih lah. Uang dia apa bukan? Ya bukan lah. Ya kan, karena kan dia harus kerja kalau begitu. Karena saya katakan ya coba kayak Mbak Indi kita ya, kita 3 bulan aja nggak dapat penghasilan, pusing kan? Iyalah. Nah, ini 60 bulan. Iya kan? Ya, kecuali dia kan kalau dia mau nyari kerja, dia akan amanah kerjanya Harun Masiku. Ya kan? Kecuali kalau dia kayak di film-film tuh Mas, ganti nama, ganti paspor, ganti KTP, ganti wajah. Karena dia di mana-mana wajahnya. Sama kayak misalnya kenapa buronan KPK lain kok ada juga nggak terlalu heboh ya, karena buronan lain kan ya istilahnya dia nggak seramai Harun Masiku. Fotonya ada di mana-mana. Harun Masiku pasti kalau kita ada di Harun Masiku pasti kita ngawon nih Harun Masiku. Kemudian apakah dia tapi zaman sekarang ganti hidung, ganti dagu, ganti rambut udah beda Mas. Tetapi kan tadi saya katakan Mbak, itu kalau dia itu menghidupinya gimana? Dia mau ganti apapun kan harus hidup butuh uang Mbak. Wah jadi ganti lapar kan ya. Kalau padahal dia Mbak kan
kita tahu sekarang banyak koruptor yang begitu keluar dari penjara pun mereka bisa hidup tetap kaya, bisa kembali ke asa. Ada yang kemudian menjadi pengacara, ada yang profesinya melanjutkan, ada yang kemudian dia jadi bahkan kemarin ada yang jadi anggota DPD terpilih dan menang lagi kan, kan dia kok bisa menang gitu kan. Jadi istilahnya ketika koruptor lepas dari penjara, ya dia bisa hidup ini kok normal, apalagi Harun Masiku hanya menyuap, Mbak. Dan dia dapat uang itu kan berarti kan tadi kesimpulannya bukan uang dia tuh. Iya. Selama dia pelarian itu. Betul. Berarti kan dia orang yang sangat penting banget. Wah, Mas. itulah. Sangat penting. Nah, istilahnya lu pergi dulu deh, ngilang, jangan datang nih buat hidup lu gitu. Keluarga apa gitu kan? Betul. Nah, pentingnya apakah sebagai kotak Pandora terkait hanya kasus suap atau ada yang lain ya? Nanti kita lihat lah kan, kita. Kata Mas gimana? Berbicara atau cuma fakta. semata-mata? Betul. Pasti ada sesuatu di situ. Ya, tapi kan ya saat ini kan penyidik KPK lagi ingin menuntaskan kasus ini ya, dan saya berharap dituntaskan juga karena tentu kan Mbak, apa yang saya sampaikan ini kan juga sama kan, ilmu saya dengan ilmu penyidik yang di KPK sama. Iya. Pasti ada hipotesis namanya. Ya kan, kok dia begini. Kenapa nggak dari dulu diberesinya? Kenapa dibiarkan 5 tahun mengendap? Itulah. Dan saya lihat kan kemarin penyidik ini udah memeriksa mantan penyidik ya, yang menangani kasus itu. Jadi saya pemikiran dengan teman-teman saya yang masih di KPK, kita kalau 5 tahun akan sulit mencarinya di mana. Ketika tidak ada informan, ketika kita nggak tahu alat-alat komunikasi dia, nomor handphonenya. Ketika kita Masa nggak tahu sih Mas, KPK secanggih itu gitu? Ya kan kalau udah hilang ini nggak bisa, harus ada informasi dulu, Mbak. Yang penyidik itu buta apa yang terjadi di luar sana. Kayak kasus korupsi kan kita mana tahu ada kasus korupsi kementerian ini. Ketika nggak ada yang menyampaikan, laporan dikit aja bisa menjadi lama-lama jadi bukit. Ya kan? Kayak pantun. Itulah. Nah dari situ ya saya melihat ya, karena kan ada beberapa keanehan lah ketika kejadian saat itu kan, mulai dari pimpinan yang sepertinya kompresnya kecepatan, ya kan, kok semua belum ketangkap udah rilis gitu kan, ya, ada kegiatan OTT, ini kan sampai informasi gitu kan. Kemudian yang kedua ada kejadian di PT IKA. Iya, itu menghebohkan sekali itu saat PT itu IKA. Ini kan, bayangin. Kemudian yang ketiga malah penyidiknya dipulangkan, ya kan, ya kan, ya AKBP Rosa Purwobekti ini dipulangkan gitu kan, akhirnya balik lagi ke KPK kan, aneh gitu kan. Ini berarti bukan orang sembarangan ya? Bukan orang sembarangan ini banyak hal, lintasan imigrasi. Iya makanya. Iya, kita bahkan Pak Yosono udah periksa lo kemarin. Oke. Dicekal lagi. Iya betul. Waduh, wah, ya jadi merinding nih. Ya. Makanya ini orang nih nggak semata-mata PAW doang ya Mas ya? Oh enggak, pasti ada yang lebih besar. Tapi terserah kalian pada KPK lah. Walaupun sebenarnya saya lihat sih sudah ada banyak yang beredar, tapi kan ya udahlah, itu kan biar dari situ. Kita tunggu aja. Nah, Mas, tunggu sebelum terlalu jauh nih. Ini kan udah 5 tahun nih Mas ya. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya. Kemana aja selama 5 tahun? Kenapa nggak digeber dari tahun pertama gitu? Ketika orang udah heboh, udah sibuk gitu. Kenapa nggak digeber dari tahun pertama? Kenapa slow dulu terus sekarang rame lagi setelah ya orang kan jadi cocokologi tuh Mas. Iya. Ada yang dipecat dari partai, ya kan? Iya, macam-macam. Ini ngancem punya bom, ini begini, kok jadi cocokologi semuanya gitu loh Mas. Iya, kebetulan yang kebetulan banget. Ya tadi kan aku bilang kebetulan lagi. Ya disingkirkan adalah orang-orang yang benar kritis ya kan. Kayak waktu aku TWK gitu kan. Loh, kok dia ya sama lo kan dia semua gitu kan. Ya memang ya kalau mau dicari seperti itu pasti ada ya. Tapi kan sekali lagi ini kan kasus berjalan. Kasusnya pertanyaannya adalah KPK itu berarti nggak steril ya. Dia ada intervensi dari luar dengan mudah gitu. Itulah makanya itulah saya sepakat harus di bongkar tuntas. Kemarin kan saya katakan mantan penyidik udah diperiksa. Dia sudah menyampaikan tuh tentang Firly, ya kan? Nah, dia udah dosok wartawan, saya lihat dia udah menyampaikan tentang Firly ya. Nah, itu sebabnya maka saya mengatakan ya penyidik KPK, pimpinan KPK harus berani untuk memanggil Firly untuk diperiksa. Ya karena saya katakan strateginya ketika Harun Masiku dan tadi mana kan udah 5 tahun 5 tahun udah sulit Mbak, kita harus kembali ke titik nol. Semoga dengan kembali ke titik nol
ya runut lagi gitu kan. Istilahnya kita benang kusut, benar-benar kita harus dari awal dulu. Kalau kita jadi di titik ini akan sulit, bingung kita kemana. Lu Indonesia luas. Kalau saya sih masih yakin Harun Masiku masih di Indonesia, Mbak, ya, karena kehidupan koruptor di luar sana, kalau dia bukan orang yang punya banyak duit triliunan, akan sangat susah. Bahkan ketika koruptor tinggal di Singapura pun ya, Mbak, ya, kita tahu dia di mana posisinya. Tahu ya? Tahu, tapi kan kita nggak punya ekstradisi. Tahu loh, saya meriksa orang-orang itu di Singapura pun, ya istilahnya ya mereka datang, tapi mereka nggak mau di tempat Indonesia ya, karena tahu itu wilayah kita, jurisdiksi kita ya. Mereka paling maunya misalnya di tempat-tempat yang netral gitu ya. Di tempat tapi makan, Singapura food court, gitu ya? tetap instansi pemerintah juga, lembaga negara juga, tetap di situ gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain misalnya. Jadi dan di sana pun kepantau lah, karena kan Singapura juga ketat gitu. Nah, jadi sekarang Harun Masiku tentu bagi saya udah belum menjadi prioritas juga setelah Pak Hasto jadi tersangka. Belum menjadi atau menjadi prioritas? Menjadi prioritas. Okay. Karena walaupun sebenarnya Harun Masiku ini akan menjadi pisau bermata dua. Maka saya nyatakan udahlah Harun Masiku keluar aja, kan Pak Hasto sudah tersangka. Waktu sebelumnya kan kita kalau Harun Masiku belum ketangkap bisa jadi Pak Hasto nggak tersangka, tapi KPK akhirnya menemukan barang bukti baru. Kalian aja keluar semua gitu ya. Kalian aja keluar, karena sebenarnya kalau keluar pun bisa jadi jangan dia bisa menyelamatkan Pak Hasto. Ya iya kan, dia mengatakan misalnya uangnya bukan dari dia, nggak pernah diperintahkan buat kabur, nggak pernah diperintahkan buat merendam air, nggak pernah. Pokoknya Pak Hasto itu bersih kan bisa juga. Nah, tapi kok masih belum keluar juga ya? Kalau jadi saya, kalau Harun Masiku itu bisa jadi pisau bermata dua sebenarnya, ya kan? Iya kan, karena gitu. Itu soal Harun Masiku ya Mas ya, yang tiba-tiba aja digeber sekarang. Nah, gitu. betul. Ada lagi nih satu pertanyaan nih Mas, kasus ya, atau kita tahu kan Kang Ubed itu sudah menyerahkan data-data ya. Nah, tapi itu nggak diapa-apain, bahkan dibilang mana nggak ada gitu. Terus nyerahin, kasih tahu lagi bahwa tanggal 2020 apa 2022 gitu. Terus kemarin datang lagi gitu ya. Datang lagi ngasih ingat lagi, ini udah dikasih tahu gitu. Itu berarti gimana tuh Mas? Emang sengaja KPK nggak mau ya, nggak mau ngusut ya? Nah, harusnya kan tadi saya sepakat sama Mbak Indi ya, hukum itu kan harusnya equality before the law, semua sama di mata hukum gitu ya. Artinya mau siapapun gitu ya, itu kan harusnya sama perlakuannya. Harusnya ketika ada orang yang melaporkan ya terkait dengan kasus korupsi, dugaan gitu ya, dugaan korupsi itu kan sama perlakuannya, itu harusnya diusut juga tuntas. Ini yang menyebabkan menurut saya akhirnya KPK gampang mudah diserang. Akhirnya kenapa misalnya kayak sekarang kan saya lihat kan narasi dari teman-teman kita yang mendukung Pak Hasto ya, itu kan narasinya memang, saya pikir narasinya memang ya inilah salahnya KPK. Misalnya berlaku tidak adil kayak tadi, kenapa ada yang nggak ditangkep koruptor yang buron, kenapa Pak Hasto, kenapa apakah kena oposisi ya, itu kemudian ya kenapa ada yang pra peradilan nggak naik gitu kan, kenapa yang lain nggak, waduh termasuk yang Mbak ini sampaikan, kenapa itu kan jadi ini dia ya. Makanya KPK saya pikir harus transparan. Namun kan sekali lagi kan ya apa yang ditembakkan itu kan terjadi di masa lalu. Ini kan pimpinan baru. Nah, kita dorong lagi nih, ya kan, untuk pimpinan yang baru ini kan ya kalau saya menganggap dari sisi penegakan hukum kan mereka ini kan artinya baru aja menjabat sudah berani menetapkan tersangka, bukan kaleng-kaleng loh, sekjen partai, ya tapi kan? Bukan berarti juga dia dapat ini juga udah itu tetapin, bisa juga kan? Enggak, harusnya enggak lah, harusnya ya enggak lah, kan jadi bawah eksekutif. Ya itu kan kayak enggak tetap dalam eksekutif, tetapi dalam penanganan perkara independen. Gitu. Ya, tuduhan-tuduhan ada pesanan kan dari dulu juga udah ada Mbak ini. Tapi kalau katakan tadi, sebenarnya kan bukti-bukti sudah ada. Diekspos dari pimpinan, kemudian diekspos sama pimpinan yang baru. Naiknya tersangka. Saya masih percaya teman-teman saya nggak akan merekayasa barang bukti, nggak akan ada saksi yang palsu. Karena kan semua diuji di pengadilan. Ya kan? Itu masih oke lah kalau misalnya itu. Nah, sekarang betul. Bagaimana ke depannya kalau misalnya KPK sekarang udah secara tinggi loh. Iya kan? Jangan sampai ini yang pertama dan terakhir. Iya, jangan. Wah, apa namanya begitu Pak? Akhirnya
tuduhannya tuh konfirmasi. Ya sebenarnya kayak tadi. Ini sama yang sekarang ini nih, yang Iya. orang ngasih tahu laporan udah dari tahun Betul. 2000 berapa Tuh. gitu. Nah sekarang makanya kita mendesak juga, saya sepakat pimpinan yang sekarang ya fokus di situ, suruh kan akhirnya kan benar kemarin ketika misalnya melakukan penggeledahan ya kan saya diskusi di media dengan teman-teman yang mendukung Pak Hasto ya. Ya itu kan ya pasti mereka sama jangan ketika menggeledah tempatnya Pak Hasto, pengalian isu terhadap hari ini ada pengaduan kembali ya kan dari apa Kang Ubed itu kan. Kang Ubed, ya ya betul ya wajar-wajar tapi kan pada faktanya kan ini kan hal yang berbeda. Penyidik ya penyidik ya dia menangani perkara ini, yang menerima pun juga beda orangnya. Nah makanya tadi saya katakan Mbak, ya pimpinan juga harus concern terhadap ini. Ya kalau memang kemudian ada bukti ya majuin. Kan memang berbeda dengan berani nggak sih Mas misalnya majuin walaupun itu ada hubungannya dengan keluarga mantan presiden gitu. Harusnya berani, kalau memang ada salah ada buktinya ngapain gitu kan. Faktanya berani apa enggak? Harusnya berani. Itu kan harusnya. Iya makanya. Nah, faktanya kita belum tahu nih. Ini kan proses pengaduan kan, oke ini diajukan kembali lah. Ini kan nggak sebulan 2 bulan lah. Tentu ada waktunya. Kita lihat nih. Ya kan tadi saya katakan Mbak Indi, pimpinan saat ini itu mereka sudah apa namanya udah menetap standar tinggi lah. Ya. Ya kan dibandingkan dulu waktu zamannya sebelumnya kan banyak aset receh lah ya kan. Ini udah standar tinggi nih. Ya kan? Sekarang yang harus dibuktikan bahwa jangan hanya oposisi aja dong. Ya kan? Kan ini kan tuduhan-tuduhan gitu hanya oposisi. Tidak terkonfirmasi tuh bahwa KPK tebang pilih. Betul. Gitu kan. Harusnya KPK tebang matang. Kita kan udah matang tebang. Iya, yang ada buktinya. Itulah ya, kalau mentah kan nggak bisa rekayasa. Salah lagi nanti KPK. Jadi Mbak ini sebenarnya KPK di zaman Firly itu yang membuat gampang ditembak KPK sekarang gitu ya. Ya karena banyak bermasalahnya. Ya kan? Akhirnya terjadi kok saat itu penanganannya begini. Ya kayak misalnya kemarin ya ada beberapa yang menurut saya ya itu wajar dikemukakan oleh teman-teman dari PDI terhadap KPK ya. Misalnya kok ada ralat penetapan tersangka gitu kan. Ya memang KPK semenjak kalah dalam pra peradilan nggak boleh menetapkan tersangka dengan nama gitu ya. Akhirnya jadi ada 2. Ya, yang satu boleh sprindik umum gitu kan. Yang satu artinya nggak ada nama ketendik. Yang ada nama. Akhirnya 2 itu kan nggak jadi gimana? Kok lu satu sisi lu harus bisa naikin ada namanya penyidikan, ya kan? Satu sisi nggak ada. Itu harus yang menengahi itu siapa tuh harusnya tuh? Ya tadi saya katakan bahwa ya memang istilahnya tuduhan-tuduhan bahwa ini adalah politis, ya kan, bahkan sampai mau ada video-video. Ya masalah transaksional politik kita nggak paham lah, silakan saja gitu. Tapi kan Pak Hasto sudah tersangka. Maka kemudian untuk mengkonfirmasi baik, bahkan yang dibawa aja semua ke pengadilan gitu kan, baik itu tuduhan politik maupun pembelaan hukum, nanti kan akan dilihat di pra peradilan ini. Itu untuk yang kasusnya Pak Hasto. Iya. Nah kalau untuk yang keluarga mantan presiden itu harus diusut. Harus diusut dong. Kalau emang ada buktinya. Jadi katakan kan ini udah ada apa namanya Mbak? Data. Kalau udah ada data ya selesai. Iya kan? Udah kalau data ya enak selesai. banget ya, udah disuapin kan sebetulnya. Piringnya udah ya, di depan mata gitu, tinggal dimakan aja gitu. Betul. Nah tapi kan kalau misalnya nggak ada ya gimana? Ya kita juga nggak ada di sana gitu kan. Jadi nggak paham juga. Gemes nggak sih Mas? Ya, sebagai saya kalau melihat bahwa tadi kalau misalnya ada dualisme begitu atau misalnya nggak tegak lurus juga agak pusing gitu kan sama KPK gitu. Tapi memang walaupun dengan pimpinan baru yang sekarang kalau pimpinan baru sekarang ya kita harus berikan kesempatan dong, harus fair juga kita. Karena kan memang mereka baru bekerja berapa minggu nih semenjak dilantik tanggal 20 kan. Atau dilantiknya tuh Senin lah ya. Setidaknya tanggal 20, artinya Senin lah baru tanggal Jumat ya tanggal 20 kalau nggak salah mereka udah mulai aktif ya, artinya langsung tanggal 24 Desember tersangka. Itu saya katakan Mbak Indi, mereka udah target tinggi gitu kan. Nanti kemudian kita pantau terus kayak tadi kan, jangan tebang pilih. Kalau emang ada buktinya, wah ingat nggak Mbak Indi waktu kita yang kasus gratifikasi misalnya, ya kan kita kelas kan.
Oh iya. Iya kita keras banget. Ya tapi kan kemudian akhirnya udah lama itu, udah akhirnya nggak hilang kan? Hilang. Ya udah. Jadi itulah menurut saya yang Mas, membuat kalau misalnya pimpinan KPK itu kan hasil seleksi gitu kan, hasil seleksi terus ya, politik juga gitu kan. Panselnya kan dulu pilihan Pak Jokowi. Betul. Gitu. Berarti kan runutannya jangan ganggu-ganggu keluarga saya dong, bisa nggak sih kayak gitu? Ya harusnya enggak ya, harusnya udah ketemu. Tapi kan ingat lah Mbak, bahwa yang milih kan juga DPR juga. Betul. Di situ kan semua fraksi ada, termasuk PDI gitu kan. Tapi ya sudah disodorin kan, ini loh orang-orangnya. Ya harusnya gitu. ketika mereka disodorin ya misalnya nggak usah milih, walk out gitu kan, atau apa gitu. Tapi enggak. Emang kan itu saya bingung. Kadang-kadang, ini 5 pimpinan kayak penetapan Pak Hasto. Kita misalnya Mbak Indi ngelihat dari komposisi pimpinan KPK ini kan semua partai memilih kan. Hanya beda tipis berapa orang aja lah. Tapi kan masih partai semua milih dia fraksinya. Artinya kan ketika mereka kompak misalnya menetapkan Pak Hasto gitu kan. Ya artinya kan menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka ya kan. Iya. Artinya kan 5 orang ini kan kekuatan politiknya tinggi juga. Orang mereka didukung. Iya kan. Kalau misalnya mereka tersandra kan harusnya ya nggak mau mereka kan. Ya kan, ya saya nggak tahu nih apakah ada kan sebelumnya mereka ketemu lah atau dan sebagainya lah ya. Kayak kan memilih tapi begini-gini kan pasti ada juga gitu kan. Nah, namun kan ketika melihat bahwa mereka sekarang berani menetapkan, saya pikir ya cukup independen untuk sekarang. Untuk sekarang ya. Iya, sekarang ya berani menetapkan karena udah berseberangan. Partai PDIP-nya kan sudah berseberangan sama. Ya tapi kan mereka dipilih ketika udah berseberangan juga. Kalau enggak kan apa yang dipilih? Sebenarnya kan bisa baca juga lah tuh anggota DPR gitu kan. Jangan-jangan memang sengaja memilih gitu kan. Supaya dia pilihlah supaya nanti kemudian pasti dia akan nyikat saya. Jangan begitu lagi. Ya kan? Harusnya enggak begitu. Dan kalau penyelesaian politik kan bisa dipanggil pimpinan KPK itu. Baik. Ya kan, dipanggil ke Komisi 3. Apa benar Anda politik ya kan? Ada pesanan dari siapa namanya tuh biasa laki-laki kata Mulyono gitu kan. Apakah benar kayak itu? Ya kan? Kan tinggal panggil. Ini kan enggak. Itu saya bingung. Mau apa? Saya juga sebenarnya mau Pak Hasto praper misalnya. Ya kan? Jadi supaya kan praper juga bisa ngintip nih buktinya KPK apa sih? Ngintip awal. Saya juga pengen tahu nih KPK buktinya apa nih? Keterangan saksinya siapa nih? Ya kan? Barang buktinya apa nih kan? Ini belum ya Pak Hasto ya? Ya, saya nggak tahu strateginya ya, terserah lah. Ya, kemudian apakah Pak Hasto juga ingin menjadi justice kolaborator misalnya kan? Selalu menyampaikan bahwa ini ada video nih. Ada bom. Waduh, bisa menggemparkan. Ada Bukoni yang di Rusia. Ngeri. Iya. Ya, sebenarnya kita juga pengen nonton kayak apa. Kita bebas nilai. Kalau emang ini ya kita suarakan gitu kan. Bagi kita kan pembahasan korupsi tadi, jangan ada tebang pilih, jangan ada pesanan. Kayak tadi orang-orang udah pada lihat kan yang OCCRP gitu kan. Itu nggak bisa jadi bahan. OCCRP aja kan juga udah meralat juga kan kalau mau baca ya. Masih sih kalau dibaca di bagian dalam itu masih ada Mas. Cuma kan itu kan mereka nggak melakukan investigasi dan sebagainya kan. Ya, tapi setidaknya ya itu persepsi lah. Kayak investigasi korupsi kan. Itu kan tidak membuktikan ada korupsi gitu ya. Tapi persepsinya wah Indonesia korupsi jelek banget. Persepsi ya. Ya kayak tadi persepsi kepada Pak Jokowi misalnya ya OCCRP kan ya seperti itu ya udah seperti itu ya terima aja gitu. Tapi masalah pembuktian dia korupsinya di mana dan sebagainya kan berbeda lagi ya. Makanya kalau kita kan pembuktian korupsi itu kan ya per case, per kasus gitu. Berarti data yang bisa dipakai adalah datanya Bang Mas Ubaidillah Badrun ya. Nah itu bisa dipakai ya. Ya tapi masalahnya apakah datanya sesuai dengan yang dilakukan oleh KPK atau tidak ya kita nggak paham nih. Makanya ya harus kan? dibuka, harus dipelajari, kemudian ditelusuri. Ya walaupun kemudian ya tadi saya katakan Mbak, kadang-kadang ya karena KPK kayak waktu yang kasusnya pesawat Mas Kaisang aja kan. Iya. Ya itu kan gimana beda-beda KPK hari ini A, besok B, besok C. Yang benar harusnya gimana KPK bersikap terhadap itu apa? Yang benar gimana orang mereka sudah memutuskan nggak bisa memutuskan? Ya, harusnya kalau Mas Yudi ada di situ gitu. Ya saya kan nggak bisa ngelihat dokumen-dokumen apa yang dimiliki oleh KPK. Harus lihat itu dulu kan. Gini ini dari mana alirannya?
Iya kan? Ini bagaimana pertemuannya? Ya nebeng temannya, apakah nebeng bener ada di sini? Ya kan harus ada, saya harus baca manifestnya. Ya hakim KPK udah dapat itu kan? Nah itu kenapa nggak lanjut sih? Nah itu saya katakan, ya gimana? Apanya gimana? Ya masa mana kalau kata opung saya gitu, masa mana ini? Aduh. Tinggal itu udah di depan mata banget loh Mas. Itu bisa dilanjutin sebenarnya kalau mau. Nah, ya kan? ini kan semua kalau mau. Jadi kalau mau kan cuma kalau, tapi kan sekali lagi bahwa kalau nggak mau itu ya, berarti kalau nggak mau apa aja nggak mau, Mbak. Misalnya dia mau, ya. Tapi ada bisikan jangan. Itu harus dibongkar. Makanya saya bilang sekarang pimpinan lama itu tentu harus kita bongkar gitu kan. Termasuk tadi Harun Masiku ini kan, mengapa terjadi seperti itu? Ya kan bisa jadi kayak begini juga ada di kasusnya gratifikasi pesawat misalnya dugaannya gitu kan. Iya. Ya tapi kan semua harus dibuktikan. Ada yang bilang dari partainya Mas Kaisang ya kalau nggak salah bilang bahwa dia kan bukan pejabat negara, jadi korupsi dari ya, mana? itu saya bilang kan pembelaan sah-sah aja. Ya kayak sekarang dulu PSI membela Mas Kaisang sama kayak PDI membela Mas Hasto, ya sah-sah aja semua itu sah kayak katakan. Tapi anak pejabat menerima gratifikasi dari orang boleh nggak? Gini, gratifikasi itu kan pemberian. Ya itu nebeng teman. Makanya pemberian itu harus dilihat ada kaitannya apa enggak. Makanya tadi saya bilang ditelusuri di profil siapa yang menebengi, kenapa diberikan. Apakah kalau dia bukan anak pejabat dia akan dikasih seperti itu? Ya kan, apakah ada hubungannya? Apakah dia punya proyek? Itu maksudnya pertanyaan saya begini. Ya saya nggak bisa dapat dokumennya, buktinya. Jadi nggak di situ ya. Ya kalau misalnya ya pasti kan jalan berpikirnya sama, ya kan? Ya oke. Karena kan Mbak, korupsi sama ini kan terjadi emang langsung mereka yang terima? Enggak lah, pakai layering. Oh gitu. Ya iyalah. Layering gimana maksudnya? Ya misalnya kayak aku yang pejabatnya, Mbak lah yang ngumpulin duit tapi atas nama aku, namanya One Behalf. Jadi Mbak siapa kan? Tapi Mbak bisa mintain duit sama pengusaha ya karena aku. Aku yang memerintahkan dan pengusaha itu tahu kalau ngasih duit ke Mbak sama aja ngasih duit ke aku. Oke. Ya itu harus dibuktikan gitu kan? Ya karena membuktikan. Nah sekarang itu layeringnya. Makanya itu aku heran kenapa putusannya seperti itu. Harusnya putusannya bahwa emang itu profesional, berani gitu kan, nggak ngambil tengah-tengah. Ini ngambil tengah-tengah, ya kan? Ya akhirnya, aduh, pesan kayak apa nih? Tapi saya pikir kalau misalnya ada bukti baru bisa dibuka lagi kok Mbak. Ya kan? Seperti apa kasusnya kan begitu. Jadi ya sekali lagi. Yang memang, nikel yang betul. Iya kan banyak banget yang harus dibuka berarti. Iya betul. Kita kan ngelihat bahwa kan kelihatan aja nih yang ditembak-tembak oleh kubunya Pak Hasto kan kayak gitu-gitu kan. Ya saya bahkan kalau emang ada bukti ya usut aja gitu kan, ngapain takut gitu kan. Nothing tulus. Ya apa benar misalnya ada blok M gitu kan? Iya. Gitu kan. Kalau kita tadi dari blok A. Nah kita mau ke blok M nih. Iya lagi ke blok M kan. Itulah. Aduh. Atau apalagi. Jadi nggak apa-apa. Tuntas aja. Ya saya pikir KPK juga harusnya objektif ya. Katakan benar ada benar. Hukum kan harus tegak lurus. Bahaya kalau hukum untuk kepentingan politik. Ya memang salah gitu ya. Tapi kan akhirnya kok ada orang yang salahnya lebih banyak. Akhirnya kan saya kan benar kan akhirnya mengatakan ini kan nggak ada kerugian negara. Emang nggak ada kerugian negara, tapi kan itu kan korupsi juga, suap. Ya itu sedih juga sebenarnya melihat KPK begini gampang buat ditembak oleh orang gitu kan. Dulu nggak gitu ya Mas ya? Iya dulu dulu kita konsisten Mbak. Kita kan nanganin kasus korupsi ini kan bukan hanya sekali dua kali ya. Sebenarnya sekjen partai itu nggak bukan yang pertama lah. Bahkan ketua umum kita pernah loh Mbak. Ketua umum P3 kalau nggak salah pernah, Golkar pernah, ya kan? Mas Romi ya? Iya Mas Romi, Pak Setia Novanto, PKS juga pernah, ya kan? Paling lucu Pak Setia Novanto. Iya, PKS juga pernah kan? Artinya ketua umum aja pernah, apalagi ini. Cuma kan saat itu kondisinya kan KPK susah dicari kelemahannya. Walaupun tudingan politik ada, tapi kan ya KPK satu jalur gitu kan? Sekarang kan ya Firly meninggalkan KPK yang rusak, ya kan? KPK yang istilahnya serangan-serangan kritik, ya kan? Tadi saya bilang kontroversi ada, jadi agak berat KPK untuk melangkah sekarang, ya kan? Mau begini, kok yang itu enggak? Ya kan kayak tadi katakan, wah kenapa ini jadi tersangka itu enggak?
kenapa nggak ada equality before the law? Ya, Ya jadi kan? nggak adil gitu ya. Jadi nggak adil. Masyarakat juga nggak buta kok, mereka Oh, iya. lihat gitu. Itu Betul. pertontonan yang terbuka, Betul. yang terang benderang gitu kan. Makanya kalau tanyakan tentang Pak Hasto ke saya, ya kalau penyidik sudah yakin dia tersangka, ya saya yakin dia tersangka, gitu kan. Tetapi, ya kan, yang lain juga gimana? Oke. Ya makanya saya lihat kan pembelaannya pendukungnya Pak Hasto kan juga lebih banyak nembak-nembak kayak yang tadi yang tidak dilakukan oleh KPK atau yang dilakukan oleh KPK tapi nggak adil. Ya itu yang berat. Dulu kan nggak begitu. Nggak ada celah untuk nembak gitu Sulit kalau untuk dulu. mencelah. Ya. Hanya peluru kosong. Itu begini kan. Iya. Tapi kan ini ada buktinya. Ya tadi saya katakan praper kok nggak naik. Ya kan. Kemudian ada laporan kok nggak jelas sebagai jutulungannya. Hanya terima-terima aja. Gitu kan. Sampai di mana batasnya, sampai di mana transparansinya. Kemudian apalagi banyak lah di era Firly yang kemudian kita lihat yang menimbulkan kerusakan, akhirnya ketidakpercayaan. Dan ingat loh, akhirnya ketidakpercayaan kepada KPK. Iya. Ini yang mungkin yang dibaca. Dulu tuh Sekarang jadi malah kalah kan, ada kepolisian sama kejaksaan. ya. Dulu tuh KPK tuh Oh, jadi iya, waktu- tumpuan harapan Waktu gitu. Mbak ini Mas. jadi Iya presenter kan enak banget kan. Iya kan tumpuan harapan gitu, karena kepolisian begini, kejaksaan begitu, ini begini, Iya. tinggal satu KPK yang sekarang ya udah nggak ada harapan, kemana dong Mas? Tapi kita tunggulah 5 pimpinan baru ini ya. Karena Mbak, jujur serusak-rusaknya KPK misalnya, kita masih butuh KPK loh. Ya. Membangun KPK itu kan nggak mudah Mbak. Butuh momentum reformasi. Butuh rakyat yang mendukung pemberantasan korupsi. Rakyat mah mendukung lah. Ya, kemudian ya kan dulu kan lagi zaman reformasi Mbak. Bukan lagi kan. Tokoh-tokoh anti korupsi mendukung KPK. Ya kan? Ya. Semua berdatangan. Semua berdatangan Iya. bentuk. Akhirnya kepolisian dan kejaksaan saat itu ngalah. Kejaksaan melepaskan, boleh KPK menuntut. Kepolisian boleh KPK menyidik, gitu kan? Akhirnya apa namanya? Itu yang terjadi gitu kan, Mbak. Tapi kalau misalnya KPK bubar akan susah lagi membangunnya. Sekarang kan udah ada KPK dilebur dengan ombudsman, ya kan, KPK dibubarkan saja. Soalnya berat. Saya pengkritik keras KPK, tapi kalau dibubarkan, saya udah membayangkan kayak apa nanti. Ya kan, bahwa tetap harus ada KPK. Walaupun dulu asalnya dibentuk memang sebetulnya ad hoc seharusnya kan, awalnya gitu Ya, kan. awalnya kan, ya pokoknya kalau undang-undangnya nggak ada, ya nggak ada KPK. Karena makanya hanya berdasarkan undang-undang, bukan konstitusi gitu kan. Iya. Jadi kalau KPK dicabut undang-undangnya selesai. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ke depan KPK-nya nggak ada, akan berat. Makanya sekarang tumpuan di 5 pimpinan ini. Mungkin kalau bagi saya, Mbak, sejujurnya 5 pimpinan ini adalah kepercayaan terakhir, the last KPK. Kalau mereka berhasil, ya kan, maka KPK itu kan ada. Tapi kalau tidak, wah bahaya. Justru yang membubarkan adalah KPK. Kita ingat dulu waktu Cicak Buaya 1, 2, kan masyarakat percaya sama KPK. Didukung sampai ribuan Wah, orang heboh. datang. Sekarang ada KPK ada apa-apa bodo amat tuh. Iya. Ya kan? Nah, ini yang dibaca. Jadi akhirnya KPK digerus terus kan. Akhirnya jangan nanti malah masyarakat ya udah bubarin aja. Sekarang kan saya lihat di sosmed bubarin KPK. Apa tujuan akhirnya itu? Ya bisa jadi gitu Tujuan kan. akhirnya jangan-jangan itu, Mas. Ya, itu juga. Orang-orang. Dan di KPK pun juga saya lihat waktu zamannya Firly harakiri juga mereka kan. Wah, ada pelanggaran ini etik, pelanggaran pidana, pelanggaran aduh. Iya. Pimpinannya harakiri, pegawainya juga yang nggak berintegritas juga parah gitu kan. Masih banyak orang berintegritas di KPK. Banyak ya. Banyak. Cuman akhirnya integritas mereka kan akhirnya ya untuk diri mereka sendiri gitu, bahwa ya gua nggak korup, gua nggak manipulatif, gua nggak fraud, ya gua kerja menjalankan itu udah cukup itu. Padahal kan sebenarnya kan dulu standar KPK integritasnya lebih tinggi. Standar untuk berani. Kayak tadi ada kasus nggak naik, berani melawan pimpinan. Oh, ini naik, Pak. Mungkin udah cukup. Ya kan? Berani Wah, kasih berani. argumen gitu ya. Ya kasih argumen, ya kan? Ya ada keras-keras dikit ada lah, ya kan? Kasih kalau memang nggak naik diperintahkan nggak mau, ya kan? Jadi saya pikir budaya itulah yang harusnya memang menjadi budaya KPK. Itu Karena dari 5 pimpinan yang ada sekarang kelihatan nggak, Mas, bakal ada rebound lagi seperti dulu gitu? ya kalau tadi saya katakan Dari track record. ini kan baru berjalan ya. Kalau dari pengalaman ada Pak Fitro, pengalaman di jaksa, itu ada. Kemudian Pak Setiabudi kan dulu direktur penyidikan, direktur saya, bahkan dia pernah di Korsup juga. Kemudian apa lagi dari BPK ya dulunya, kemudian hakim, jaksa ada 2 lagi malah kan, termasuk Pak Tanak yang internal KPK. Artinya kan yang dipilih semua penindakan loh, Mbak. Artinya ini orang-orang penindak ini
sistem peradilan pidana Indonesia loh, penyelidik, penyidik, penuntut, auditor, ya? lengkap. Harusnya kalau lengkap itu kan nggak kaleng-kaleng, harusnya, kita bicarakan dasen, dasolen harusnya, kan? Ya tadi benar Kak, saya ini intinya intinya memiliki KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi nggak sih kan itu? Kalau nggak memiliki akan sangat-sangat berat Mbak bagi KPK ke depannya dan Indonesia ke depannya. Jadi akhirnya kita lihat narasi publik, wah KPK ngabis-ngabisin duit lebih besar pasak daripada tiang, ya kan? Jangan-jangan pemberantasan korupsi ini kita sebagai pungguk merindukan bulan. Jadi begitu Mbak Indi. Jadi bahwa ya dengan memang keberadaan berada di bawah eksekutif, itu kayak bikin pemberat buat kakinya KPK nggak sih? Wah berat betul. Iya karena kan ketika di bawah eksekutif kan walaupun ada sempritan dari pimpinan eksekutif aja, KPK nggak bisa lanjut. Betul. Gitu. Apalagi kan ya sebenarnya kan kalau misalnya kayak begitu kan bukan bermain di ruang terang gitu ya, pasti di ruang gelap kalau misalnya ada intervensi ya. Tapi kan ya kita nggak paham seperti apa. Tapi kalau dari sisi faktanya kan pegawainya ASN. Ya. Kalau rekrut harus koordinasi sama BKN, formasi Kemenpan RB, pelatihan LAN, ya kan? Dulu kan ada komisi ASN malah waktu dulu gitu. Jadi kalau dulu kan KPK kan independen, rekrut pegawainya sendiri dengan kompetensi mereka sendiri. Zaman Mas Yudi rekrut ya sendiri gitu? Ya, rekrut sendiri. Kemudian kepegawaian KPK yang ngatur, tingkatnya apa, ini apa, ya kan? Nggak ada namanya misalnya kalau sekarang kan fungsional A dia apa namanya ngekornya ke kementerian A, B gitu kan, kayak begitu kan sekarang. Iya. KPK sih ada japung sendiri ya, tapi kan nggak semuanya ikut dalam japung itu. Mas Yudi, zaman Mas Yudi itu Mas Yudi ngelamar atau mereka ngambilin? Ngelamar. Oh gitu. Iya, ada ngelamar. Makanya namanya Indonesia memanggil. Kita rekrutmen. Saya waktu itu Mbak. Dapat pengumumannya dari mana, ingat nggak? Iya dulu kan zaman email. Jadi ada dari 26.000 orang yang mendaftar. Alhamdulillah saya terpilih 1 dari 52 orang. Untuk calon pegawai fungsional kan. Waduh. Nah itu tesnya apa aja tuh Mas? Oh banyak. Apa? Ya mulai dari kompetensi, mulai dari bahasa Inggris, mulai dari apa psikotes, mulai dari fokus group discussion. Jadi kan dilihat bagaimana leadership, bagaimana dia. Tes integritasnya apa? Bahwa dia ada jujur, psikologis dia ada, ini, pasti ada. Pasti KPK akan melakukan itu ke apa namanya perusahaan manajemen yang ASDM-nya pasti udah tolong cari yang berintegritas dan berani. Padahal ada, makanya kan zaman kita kepilih berani ngomong. Dari institusi mana dulu? Nggak ada institusi Mbak. Dulu kita, bukan dari kepolisian, dari apa? Dari banyak kan KPK itu pegawainya KPK sendiri sipil. Mas Yudi sipil berarti? Iya sipil saya. Jadi saya di sipil itu saya langsung begitu lulus kuliah dari UI, ya kemudian ada beberapa bulan ada pengumuman KPK saya ikut. Dan lulusan UI-nya berhubungan sama kerjaan di KPK. Nah dulu KPK yang menarik adalah karena mereka tahu memberantas korupsi itu membutuhkan multidisiplin ilmu. Jadi semua all major Mbak. Masuk saya kan awalnya sejarah, kemudian saya ngambil hukum, ya kan, tapi istilahnya KPK itulah kekuatannya dari berbagai macam disiplin ilmu. Yang penting berintegritas dan berani, ya itu yang direkrut dan ikut dan tahapan tesnya. Dan jujur nggak ada uang, nggak ada privilege, saya juga nggak kenal orang di KPK siapa. Ya udah kita pilih ya murni gitu kan. Gila Mas, dari berapa ribu orang? Dari 26.000 atau yang diambil berapa? 52 yang calon pegawai fungsional. Gila. Itulah. Gila. Dan kemudian kan kami masih muda-muda, masih unyu-unyu lah. Artinya kan dibentuk dengan integritas KPK. Jadi saya masih ingat ketika ditanyakan, bisa nggak sih bertahan dengan integritas KPK? Iya, gimana saya bertahan, orang kita baru masuk udah dijocok-cokokin itu gitu kan. Kecuali kita udah kerja tempat lain. Nggak bisa misalnya kita ketemu orang sembarangan. Jadi ketika dikejar KPK ya kita tadi ingat dulu air putih aja nggak mau gitu kan Mbak? Iya. Aku ingat banget Pak Abdullah nggak mau dikasih minum di studio. Nah itu datang tak dijemput, pulang tak diantar. Iya loh. Iya kan? Beliau bawa minum sendiri di botol, di tas, ditaruh di bawah. Itu receh, tapi saat itu Indonesia membutuhkan yang seperti itu. Dan itu berlaku untuk semua kan? Iya. Dan Indonesia membutuhkan yang seperti itu. Karena jadi bukan hanya prestasi memberantas korupsi ya. Itu kan terkait dengan mendongkrak kepercayaan, tapi hal yang seperti itu langka. Air putih loh Mas. Iya, sepele memang. Apalagi oleh-oleh. Ya kan? Aduh. Wah, emang itu yang ngajarin siapa tuh Mas? Ingat emang KPK udah membentuk seperti itu. Saya misalnya ya saya
jujur jarang saya bisa kondangan ketika nanti ketemu dengan ini. Aduh. Itu ngasih taunya pada saat apa? FGD, pada saat pendidikan. Ya, pendidikan diinseminasi. Karena di dalam aturan ada ini kode etik udah bener-bener diterapkan. Tadi karena kita adalah misalnya anak kandung KPK ya, karena kita baru fresh graduate, kita belum pernah terkontaminasi dengan yang lain. Jadi kita benar 50 orang itu ya tadi didoktrin, kamu di KPK, kamu begini, makanya ya begini begitu apa tuh Mas? Tidak boleh apa tidak aja? boleh A, B, C, D. Apa? Ya banyak lah. Misalnya nggak boleh ketemu dengan orang berperkara. Sekarang kita lihat, wah pada main badminton. Iya, aduh. Juga terima duit lagi makanya tersangka. Ya, gimana dulu nggak boleh. Makanya saya tuh Mbak yang receh misalnya ketika ada pesta perkawinan saya lihat dulu kan gimana yang datang kan. Kalau memang sahabat banget saya datang salaman langsung saya pergi. Jarang saya makan. Segitunya banget. Iya iyalah menjaga bahkan di foto fitnah atau pernah Mbak. Oh iya foto-foto ya. Iya saya pernah nanti pada fitnah itu kan kita susah mengkantornya kan. Saya dulu pernah misalnya kalau ke mall sama keluarga gitu kan tiba-tiba ada yang nyapa karena saya udah lupa. Gitu. Iya waduh. Karena saya lupa kan orang saya udah ribuan saksi saya periksa. Iya. Saya yang ini Pak. Oh saksi. Wah, saya langsung deg-degan, Mbak. Saya langsung WA ke grup Satgas. Saya ketemu dengan ini tapi hanya saya hello. Silakan aja cek CCTV gitu kan. Dia udah deg-degan gitu kan. Iya. Ya, waduh. Oh, segitunya Mas. Segitunya, Mbak. Padahal ke mall kan misalnya sama keluarga. Ketemu orang ya biasa aja. Iya, tapi kan harus lapor. Dia pernah nanti bilang, "Oh, jadi ketemu itu dia mau mati saya." Kan kita nggak tahu saya ngelaporin kita. Dan sesama pegawai harus saling melaporkan. Jadi saya tahu Mbak misalnya ketemu perkara saya harus ngelaporin. Kalau nggak kita dua kena. Gitu. Begitu ketat tapi ya itu masa lampau lah. Masa dulu ya. Itulah kisah. Ada nggak Mas kisah klasik untuk masa depan. Gak boleh nyanyi di sini ya. Mas Yudi ada nggak sih sampai yang orang mau ngasih gitu sama Mas Yudi dan agak goyah nih. Ini yang menarik Mbak ya. Apa? Kan orang itu kenapa sih ada orang mau nyuap orang? Karena mereka mau mengukur orang ini bisa disuap. Ya, kenapa orang bisa kayak misalnya Harun Masiku sama Wahyu kan? Kenapa Harun Masiku bisa menyuap Wahyu padahal banyak komisioner yang lain? Iya. Mengapa Wahyu kan itu kan udah ada kedekatan pasti. Iya kan? Istilahnya nggak mungkin sembarang yang ngasih duit, enggak lah, ya kan? Mereka ngelihat aku, ya dan teman-teman gue yang lain berintegritas, mereka pasti tahu, ngapain gue nyuap, ya kan? Jadi saya alhamdulillah sama di KPK nggak pernah ada yang nawarin, karena udah tahu, pasti kan tolak. Sekalipun belum nggak pernah. Wah kalau dia nawarin saya tangkap karena mencoba menyuap adalah korupsi di undang-undang tipikor, mencoba aja, nyoba. Wah, saya tangkap kamu kan? Bukan berarti saya tolak kemudian udah jadi ulang. Enggak lah, saya tangkap. Enak aja. Orang mencoba itu. Baru coba. Makanya ketika misalnya kayak Firly, kayak dulu Robin, kayak Robin lah misalnya kan, ya dia pasti kan udah deket banget sehingga orang percaya sama dia. Ya kan? Orang-orang yang menyuap Robin kan percaya sama Robin. Iya kan? Berarti Robin bisa disuap. Nggak bisa nih. Berarti ada pendekatan dan ada chemistry. Makanya kalau disuap itu kan ada meeting of mind gitu kan. Jadi ada chemistry kan nggak bisa tiba-tiba langsung kasih di kepala kantor, enggak lah. Udah ada pembahasan kasar amat kalau gitu mainnya kan. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ya nggak pernah Mbak ada yang seperti itu gitu. Iya. Itu kalau orang sampai akhirnya ngeluarin uang buat nyuap gitu. Itu berarti setelah pembicaraan yang cukup lama sekian. Mbak, orang itu kan sebenarnya walaupun banyak duit, walaupun di penjara enak, tapi nggak mau masuk penjara, Mbak. Iya. Kalau bisa bayar bebas lah. Nggak ada tiba-tiba kita baru ketemu ngasih duit, nggak ada lah. Pasti dapat temu entah itu handphone, ya kan? Entah itu memang dapat temu, entah sama kurir. Jadi ya memang. Nah, Mas Yudi pernah di bagian penyadapan juga? Enggak. Itu beda di KPK itu beda-beda. Supaya apa? Supaya nggak ada conflict of interest, supaya nggak ada penyalahgunaan. Jadi beda-beda. Saya kalau menyadap ya tim yang lain. Betul juga, bagus juga di KPK itu sistemnya udah bagus. Kalau enggak nanti saya bisa semuanya, bisa bahaya. Enggak kok, kita nggak bisa sembarangan, nggak bisa yang nyadap nanti saya minta nyadap nomor ini nanti saya yang ini nggak bisa lah. Nanti tim itu nanti dia melaporkan pada kayak ini gitu kan. Ini saling mengawasi. Ini KPK itu Pak saling mengawasi, watchdognya tuh sama pegawai itu bagus. Sampai gitu. Sekarang masih. Ya enggak lah. Buktinya yang rutan. Ya paling ya tadi emang yang berat di KPK itu sebenarnya bidang-bidang yang penindakan, yang
yang istilahnya bidang-bidang yang menangani korupsi kan itu bebannya lebih berat gitu ya. Karena mereka ada kewenangan yang lebih. Di situ ya kewenangan kalau nggak kuat iman, yang terjadi adalah karena kan orang tadi katakan, pelaku korupsi itu kalau bisa dia nyuap supaya nggak masuk penjara, dia akan nyuap begitu, Pak. Gimana pun caranya, misalnya dia udah di dalam pun pasti dia cari cara gimana caranya gue bisa tetap bebas gitu ya. Betul, banyak cara gitu. Oke, Mas Yudi, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan ya Mas ya KPK yang sekarang ya. Ya nggak, harapannya kan jos juga nih gitu. Ya nggak? Harapannya mantap dan kemudian bisa menjadi yang terbaik. Itu kan demi harapan. Oke, di sini aja. Demi harapan pemberantasan korupsi. Oke, Mas Yudi, terima kasih. Oke, makasih Mbak Ini. Ya Mas, aku seneng ngobrol sama Mas Yudi. Jadi ekspresif gitu. Wah, seru gitu. Ya banyak sih yang disampaikan sama Mas Yudi. Mudah-mudahan aja ya KPK ya ini bisa tegak lagi seperti dulu. Amin. Ketemu lagi di episode lain ya. Sampai jumpa. Dadah.